limbah besi atau air yang terkandung besi ketika digunakan dan berkontak dengan rongga mulut kita itu bisa bikin kemungkinan tinggi untuk gigi berlubang. Jadi nanti adik-adik kelas 12 kalau pulang print aja dulu banyak-banyak. Print bawa stok ya. ke asrama. Jadi nggak stok cemilan aja, Stok soal teman-teman ya penting tuh kalau mau masuk kuliah. Sosialisasi untuk menyikat gigi, menjaga kebersihan mulut. Tapi orang-orang tuh ngira mulut cuma dipakai buat makan, apa susahnya? Ya karena itu. Karena dipakai buat makan. Kalau nggak makan gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener. Karena port di entry atau pintu masuk kehidupan kita tuh makan. Jadi pintu masuknya itu harus dijaga. Nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya para pendengar dan para penonton. Hari ini alhamdulillah balik lagi sama saya. Kenalkan, Zul Zahro aka Nana. Hari ini kita ketemu sama salah satu alumni narasumber kita. Angkatan 3 juga. Yang kemarin saya temui juga angkatan 3. Hari ini kita ketemu lagi dengan angkatan 3. Orang yang waktu saya search namanya di Google, ada tulisan bagian dari daftar mahasiswa berprestasi. Waduh, saya langsung kayak minder gitu kan ketemu sama orang seperti ini. Hari ini kita ketemu sama Raihatun Nida. Hai Kanida, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Hari ini nggak ada jadwal koas kan hari ini, apa kosong? Baru pulang tadi jam 2 ganti baju langsung ke sini, nanti jam 7 ada lagi. Jam 7 masuk lagi Mbak ya. Masuk lagi Kanida. Oke. Kanida. Saya dapat beberapa informasi gitu ya, tapi nggak langsung ke situ. Tapi saya cuma karena mau nanya gitu ya. Awal kita tahu Kanida tuh lulusan di sini, angkatan 3 lagi, angkatan 3 ya. Aduh, setahu saya angkatan 1, 2, 3 itu angkatan yang benar-benar ngerasain sulit susahnya sekolah karena angkatan baru gitu kan, sekolah baru, teman-temannya baru, lingkungannya baru gitu. Nah, boleh nggak sih tahu alasannya gitu, dengan sekolah sebaru ini, se-newbie ini kok milih di sini gitu loh? Ya, jadi pertama-tama dulu tuh saya punya sepupu di sini yang dia punya adiknya sekolah di SD. Okay. Nah, sepupu saya itu kebetulan angkatan 3 juga. Kalau kakak tahu Haina namanya. Oke. Nah, pernah dengar. Kemudian ditawarin, diajak lah, kayak kan Ana bilang kalau misalnya mau sekolah boarding, sekolah asrama itu di mana ya bagusnya? Kebetulan dia di sini rumahnya di Banjarbaru. Katanya coba di Ar-Rahman, dulu namanya Santama ya. Ya, katanya coba di Ar-Rahman, gimana kalau mau lihat dulu. Kemudian saya visit ke sini, terus ketemu sama ustazah, disambut ramah banget gitu, kayak serasa balik ke rumah. Baru datang ngerasa punya rumah. Bener, kayak rumah kedua gitu. Nah, jadi setelah disambut ramah, ustaz-ustaznya sangat baik, welcome sekali. Walaupun dengan tadi kakak bilang kayak merintis, kayak saya lihat mana bangunannya, tapi bangunannya nggak ada, rumahnya ada di hati. Saya suka tuh. Langsung setelah dari situ ya falling in love on the first sight, kata orang. Falling in love, langsung jatuh cinta dengan keramahan guru-gurunya. Aduh, manis banget itu. Manis banget buat dijadiin awal buku tuh. Aduh, manis banget ya. Oke, jadi awalnya memang karena ada kenalan dari yang lain gitu ya. Masuk sini ternyata malah suka gitu ya. Apa sih yang momen yang paling gak bisa banget dilupain sama sekolah gitu loh? Kalau kebetulan angkatan 3 itu kami kan masih belum punya bangunan yang maksudnya kelas-kelasnya itu masih di saung gitu. Jadi kalau yang sampai sekarang masih diingat itu adalah kelas atau belajarnya itu di saung. Itu yang nggak semua orang punya. Maksudnya orang rata-rata sekolahnya gedung ber-AC atau paling nggak minimal ada kipas angin gitu. Ini alam terbuka, AC-nya angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi ya. Mantap sekali. Ya ampun, ini dapat fun fact dari teman-temannya gitu ya. Ada temannya yang bilang fun fact-nya Kanida itu saking jagonya bahasa Inggris. Jadi kalau mau ulangan teman-temannya itu bukan belajar sendiri, malah datangin Kanida tuh gimana nih konsepnya? Jadi tutor nih, SMA udah jadi tutor. Kata mereka dulu alfaling berjalan. Alfaling. Iya lagi. Alfaling ini kan kayak kalkulator tapi kamus. Iya. Alfaling berjalan. Karena kebetulan Nana suka bahasa Inggris tuh dari SD. Jadi nggak pernah les yang kayak gimana-gimana, tapi karena suka
maka sering belajar sendiri, mandiri kayak gitu. Terus dilanjut sama SMP anak kebetulan MTS di Nagara di Kandangan. Oke. Jadi sering baca buku juga, beli buku, kemudian sering sharing-sharing sama guru bahasa Inggris. Nah, jadi mungkin sedikit lebih banyak kosakatanya. Sedikit lebih banyak gitu ya. Emang kalau teman-temannya minta diajarin tuh gimana tuh konsepnya tuh? Ngajarinnya gimana itu? Jadi saya penasaran ini. Sebenarnya nggak ngajarin yang gimana-gimana kan, kalau SMA juga pelajaran bahasa Inggrisnya masih yang basic aja. Cuman mungkin mereka kadang bingung, ini kok artinya ini, padahal kalau secara perkata beda gitu. Jadi kok disambung kok artinya gini, atau mereka nanya yang per kalimat ini maksudnya gimana, sedangkan kalau Ana ngertiin perkata nggak situ arahnya. Paling kayak gitu-gitu aja sih. Tapi jadi salah satu orang paling terpercaya teman-teman buat ngajarin bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini musuh semua orang biasanya. Banyak musuh, sama matematika sama bahasa Inggris itu berteman tuh. Sering dibilang musuh gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang ngajar tuh kayaknya Anda sangat wow, jago sekali gitu ya. Karena hal tersebut gitu ya. Juga karena tadi dari negara ya, mention dari negara ya, Nagara Kandangan ya. Kandangan dalam, Kanada. Kanada. Ya lagi, ya Kandangan dalam ya teman-teman ya. Ini ada yang bilang juga karena tinggalnya jauh, Kanida tuh suka dikasih paket besar segede gaban gitu kata temennya. Dan suka banget bagi-bagi tuh. Tuh apa tuh yang boleh di-spill dong, isinya apa? Isinya apa waktu itu tuh? Sampai segede gaban omongannya. Karena jauh, jarang pulang juga. Maksudnya paling dijenguk itu 1 bulan atau 2 bulan sekali. Jadi yang dikirimin biasanya kayak lauk-lauk matang kayak gitu, atau snack kayak kue-kue dari sana gitu, atau cemilan paling kayak gitu. Jadi karena teman-teman di asrama juga banyak, ya dibagi-bagi aja gitu. Dulu satu angkatan berapa itu ahwatnya? Satu angkatan ahwatnya 16. Wah lumayan sih, 16 sih. 16 dan satu kamar kami. Aduh. 8 ranjang kan, ranjangnya atas bawah ya. Atas bawah jadi ya. 8 ranjang, totalnya 16. Wah. Gitu. Itu gimana tiap hari ribut gitu? Ribut, nggak pernah tidur dengan tenang kecuali jam 12 ke atas. Berarti tidak memperdulikan jam malam. Kalau usahanya bilang tidur bukan berarti bisa tidur ini. Mati lampunya tapi nyawanya belum. Udah bangun. Antum udah tidur belum? Masih ngomong sama Cane, teman samping. Oh iya, berarti emang deket banget ya, deket banget, Masya Allah. Dan ternyata Kanida ini juga hobi ikut lomba. Banyak banget katanya ikut lomba-lomba. Suka aja sih nyoba-nyoba. Suka nyoba. Kayaknya memang tipikali aduh, kalau bisa dihajar semua, hajar semua. Gak gitu. bisa diem. Gak bisa diem. Benar, ekstrovert? Kalau diem sakit. Ekstrovert 100%. Waduh. Jadi saya pernah ikut tes. Gak tahu akurat apa enggak ya, sebagai mahasiswa. Ikut tes yang di online website ya? Begitu katanya bisa mengukur intensitas ekstrovert atau introvert seseorang. Jadi 100% ekstrovert. Aduh, pantas energi saya tiba-tiba langsung terserap Anda gitu ya. Saya juga ekstrovert tapi ekstrovert saya cuma 56. Ini ketemu sama orang yang 100. Aduh. Apa sih MBTI-nya apa sih? Apa? INFJ? Iya pantas. INFJ emang energinya meledak-ledak teman-teman ya. Emang waktu SMA tuh lomba apa sih yang sering diikutin? Kalau SMA itu seingat saya paling pidato gitu. Terus debat juga pernah. Debat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa dulu? Bahasa Inggris pernah. Dulu waktu masih ada Ustadz Gufron yang latih. Bahasa Indonesia juga pernah. Itu aja sih kalau di SMA. Tapi rata-rata semua lombanya berhubungan dengan public speaking berarti. Sama saya ingat sama Ustadz Iwan dulu ikut musikalisasi puisi di Kimol. Wah, musikalisasi. Waktu Ramadan juga entah tahun 2000 berapa gitu. Musikalisasi puisi sulit loh, Mbak. Musikalisasi puisi tapi dari ayat Al-Qur'an. Jadi puitisasi Al-Qur'an begitu. Wah, that's hard, dude. Susah tuh ya. Berhubung karena memang dari SMA yang suka lomba, waktu search namanya ada memang di salah satu website Universitas Sambung Mangkurat, ada satu daftarnya mahasiswa berprestasi ikut KDMI. Dan masuk di finalis tingkat nasional. Jadi itu gimana nih ceritanya tuh? Apakah ada hubungannya karena udah dari SMA ikut lomba debat, banyak yang berhubungan public speaking, terus kuliah kita kan tahu kan debatnya memang cukup menyenangkan sekali ya. Apalagi ketemunya dulu UGM. Aduh, paham sih saya. Saya pikir awalnya bukan lawan saya mundur aja.
tuh? Jadi kalau ditanya apakah ada kaitannya, pasti ada. Banyak sedikitnya, bahkan kalau saya boleh bilang banyak. Karena di Rohman kita ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang melatih gimana caranya supaya berani ngomong di depan umum. Iya, betul. Nah, keberanian itu yang akhirnya saya bawa dan saya kembangkan sampai kuliah begitu. Jadi kalau ditanya minder nggak, KDMI kan nasional tadi, nasional ketemunya nggak cuman Uniska, nggak cuman UIN yang di Banjar, tapi kemarin itu kebetulan pas nasional itu ketemunya sama Parahyangan, kemudian UB, ketemu ITB juga, ketemu UGM tadi sudah saya sebut. Nah, awalnya kayak aduh, ini kayaknya bukan lawan, apa mundur, tapi nggak bisa mundur. Nggak bisa. Harus maju. Ini fakultas, ini universitas loh. Anda mau mundur gimana ini? Nggak bisa nih, nggak bisa mundur, Mbak. Harus maju. Jadi kebetulan alhamdulillah kemarin juara 8 nasional waktu final. Masya Allah. Itu waktu itu lawannya siapa? Juara 8 itu jadi kan beberapa kali putaran. Kalau kita bicara debat, dia ada beberapa section gitu. Kalau nggak salah yang masuk nasional itu 32 universitas dari beberapa ratus universitas di Indonesia. Jadi dibagi beberapa section. Kebetulan saya ketemunya sama UGM. Nah, kemarin waktu UGM itu di atas UGM. Satu di UGM, tapi pas ngelawan sama universitas apa ya di Jakarta, Ciputra apa gitu. Nah, kebetulan mereka memang jagonya di debat. Mereka bahkan ada sampai klub debat yang terkenal banget lah ibaratnya. Jadi kalahnya di sana, makanya juara 8 nasional. Oke. Tetap ternyata memang memupuk ya. Ternyata di kuliahnya malah makin berkembang bakatnya gitu ya. Karena basicnya udah didapat. Kalau dari awal banget pasti susah juga. Iya sih, betul sih. Paham sih. Saya juga pernah ikut kayak kakaknya gitu kan, ikut debat, tapi memang waktu mau masuk fakultas saya menolak gitu karena it's gonna be hard, jadi nggak mau nggak gitu, nolak terus teman-teman, ayo ikut aja, nggak usah. Ternyata ada orang yang bener-bener berani dan itu Kanida, ya ampun. Itu sparringnya gimana tuh latihannya tuh? Itu jadi pertama kalau seleksi di ULM itu kan pertama pasti tingkat fakultas dulu, fakultas dulu. Kalau tingkat fakultas masih enak, ya udah siapa yang mau daftar aja. Dan kebetulan di FKG itu sedikit banget yang mau daftar karena mereka condongnya gimana mempertahankan akademik supaya cepat jadi dokter lah, gitulah intinya. Relatable. Jadi didorong lah sama teman-teman kayak ayo sudah daftar gitu. Awalnya terpaksa juga daftar karena kayaknya masih ada deh yang bisa daripada saya gitu. Tapi karena didorong dari teman-teman dan kebetulan ya kenapa nggak nyoba juga dulu. Daftar, kemudian juara 1 di fakultas langsung masuk ke tingkat universitas. Tingkat universitas itu belum ada pelatihan, belum ada sparring karena kebetulan di FKG juga nggak ada klub debat gitu. Beda sama di FK. Kalau nggak salah di FK ada. Ada di FK ada. Apa gitu namanya. Jadi saya pernah lupa sparring. Apa medis itu bahasa Inggris ya. Emang. Nah, beda sama FK yang ada hukum juga mereka punya. Iya, hukum punya. Kalau nggak salah FKIP juga punya. Jadi kebetulan FKG nggak punya. Jadi nggak ada latihan. Ya udahlah, terobos aja, coba dulu tingkat universitas. Kebetulan dapat juara 2. Nah, jadi kalau KDMI itu juara 1 sama juara 2 yang diambilkan tim, Kak. Tim. Kebetulan sistemnya itu British. Kalau British itu berarti 2. Kalau ASEAN kan 3. 3 ya. Nah, kalau British Parliamentary itu yang dipakai 2. Jadi akhirnya juara 1 sama juara 2 lah yang dilanjutkan ke tingkat wilayah. Kalau nggak salah ULM itu termasuk wilayah 11, regional 11. Jadi lawannya sama UPR. Kalau dulu kenalnya kita Unpar tapi ganti jadi UPR ya. Terus lawannya Unmul, kayak gitu-gitu. Intinya wilayah Kalimantan lah. Wilayah Kalimantan. Kemudian alhamdulillah menang lagi, baru tingkat nasional ya. Jadi kalau sparringnya itu gencarnya di mana itu di tingkat nasional. Jadi waktu masih tingkat wilayah itu masih yang ya antar teman atau sama NUDC kalau kakak pernah dengar debat juga tapi bahasa Inggris. Jadi ya udah kami bahasa Indonesia lawan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia lawan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Kalau saja ya seandainya pakai bahasa Indonesia, sananya lawan bahasa Inggris. berantemnya gitu kan di sana guys ya iya gitu kan. Jadi pas sudah nasional baru itu gencar buat sparringnya sampai karantina yang maksudnya supaya bisa offline, jadi di karantina beberapa hari sebelum kegiatan sparring sampai izin kuliah, izin nggak masuk praktek juga. Gitu buat persiapan nasional. Itu gimana tuh nyimbangkannya tuh, balance-nya antara itu? Jadi kebetulan kalau FKG itu memang nggak mempersiapkan dari awal, tapi ketika sudah maksudnya sudah ada setengah jalan menang terus mau menghadapi nasional itu baru didukung. Jadi walaupun ketinggalan itu nggak apa-apa, nanti bisa dikejar gitu. Jadi setelah selesai lombanya baru mulai ngejar lagi. Itu soalnya
pernah gitu ya, bukan teman dekat tapi kita tahu gitu angkatan, karena psikologi angkatannya terlalu banyak ya teman-temannya banyak banget. Jadi memang ada beberapa teman yang emang ikut gitu ya. Itu tuh memakan berapa berbulan-bulan gitu ya. Jadi makanya saya bingung nih, balance-nya gimana nih antara akademik dengan perlombaannya itu sendiri, karena memang lama banget itu kayaknya ya. Berapa lama tuh? Kalau persiapan nasional 2-3 bulan kalau nggak salah, dan itu rutin tiap minggu tuh pasti di karantinanya 2 atau 3 hari kayak gitu buat sparringnya, karena udah wilayah nasional ya, jadi sparringnya udah ngajak yang di Jawa gitu, atau kadang dari Jawa yang ngechat kayak yuk sparring yuk malam ini yuk gitu. Online sparring. gitu ya? Online Zoom, tapi kalau lagi karantina berarti offline sparringnya. Sama Dokter Panji kalau Kak kenal dari FKIK. Oh ya, ada pernah dengar. Beliau pelatih tuh, salah satu pelatih. Oh, beliau coach. pelatihnya. Kurang ini sih, tahu beliau, teman nggak tahu kalau ternyata beliau melatih. Agak ini kupu-kupu dulu. Saya yang suka kupu-kupu gitu ya. Soalnya lelah kadang. Terlalu capek yang gitu ngurusin manusia makanya. Cuman ya, wow. Keren banget sih bisa sampai finalis tingkat nasional. Kayak aduh, tuh susah banget sih kayaknya gitu ya. Cuman emang khusus di debat aja kah atau ada perlombaan lain lagi selain itu? Paling lomba cerdas cermat, tapi karena cuman acara kampus jadi kayak ulang tahun kampus cerdas cermat Islam kayak gitu. Sama lomba cerdas cermat kampus juga. Disna ya, di Disna apa? Disna atau nggak ada aja kan, ada beberapa BSO atau UKM mungkin Iya, UKM kalau tempat kami namanya BSO, itu ngadain lomba kayak event tiap tahun. Oh. Wah, agak menyenangkan ya. Saya agak FKG gitu ya. Kenapa milihnya FKG? Tadi itu kan cerita di awalnya masuk farmasi gitu kan ya. Selama 2 tahun jadi angkatan 2019 di farmasi. Tiba-tiba berubah ke FKG. Maksudnya masih kesehatan sih ya. Cuman kenapa ke FKG tiba-tiba gitu ya? Atau memang dari awal? Kalau ditanya kenapa kedokteran dulu deh, kedokteran dulu, karena memang dari kecil ya, kalau anak kecil biasanya cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Pengen jadi dokter atau polisi gitu. Tapi kalau saya nggak cuman waktu kecil sampai gede gitu, maksudnya maunya jadi dokter. Cuman kemarin itu bingung apa mau dokter umum apa mau dokter gigi. Sebenarnya sama-sama dokter, sama-sama capek lah ibaratnya. Terus kuliahnya juga kurang lebih waktunya sama-sama 6-7 tahun baru mendapatkan surat izin praktek gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau dokter umum kayaknya kalau sekarang terlalu banyak dan kebanyakan orang ngambil spesialis gitu. Jadi apa nggak langsung yang mengarah ke spesialistik, ya udah dokter gigi. Coba dokter gigi, alhamdulillah dapat. Woi, mandiri tuh apa gimana? SBM PTN. Wah, SBM. Berarti Saintek. Aduh. Dulu masih ada itu lagi, masih ada TPA, tes potensi akademik. Iya. Kalau sekarang tinggal TPS yang skolastik yang nalar kayak gitu. Kalau dulu masih ada fisika, matematika. Nggak kebayang sih, memang sulit banget gitu ya. Emang ada beberapa teman-teman yang dia ikut aja kuliah dulu gitu. Kuliah dulu nanti akan kejar lagi FK. Bener. Tapi biasanya nggak dapet gitu. Anda beruntung sih. Memang kayaknya bukan beruntung sih, emang pinter aja anaknya ini. Beruntung. Pinter aja kita. Pinter aja ini bisanya ya. Terus sekarang berarti kesibukannya koas. Baru aja atau udah berapa lama? Udah dari Agustus tahun kemarin. 2024. Oh, ya. Itu sistem kelulusannya untuk FK gitu ya kan. FK tuh kalau lulus kan berarti apa tuh title ujungnya tuh kalau misalnya baru lulus habis sebelum koas? Kalau FK SKET, kalau FKG SKG. SKG, oke. Ya. Ujungnya tuh jadi emang langsung pas selesai yudisium atau segala macam langsung SKG atau SKG ya tadi? SKG atau gimana gitu? Iya, kalau sudah wisuda udah bergelar SKG berarti. Baru tuh masuk koas langsung. Masuk koas buat pilihan kalau mau ngelanjutin buat dapat gelar profesi. Bisa dilanjutin, tapi kalau ada juga beberapa teman yang kayaknya capek banget ya. Sudah di titik jenuh, ya udahlah sampai S1 aja gitu, nggak usah ngelanjutin profesinya. Kalau misalnya profesi berarti bisa buka praktek sendiri begitu ya? Iya benar. Kalau masih SKG nggak bisa karena belum bisa mengajukan buat surat izin praktek buat kerja ke manusia nih, kerja ke pasien gitu. Iya sih, emang itu sih, paham sih. Memang rata-rata kebanyakan gitu ya. Psikologi juga kalau misalnya mau ngambil profesi harus S2, katanya hukum juga gitu, katanya gitu. Makanya ternyata gitu ya gunanya koas. Apa nggak sulit ya koas? Itu apa sama di drama-drama? Saya penasaran nih, apa sama yang di drama-drama yang saya tonton gitu ya, mau tidur nggak bisa tidur, tiba-tiba dokternya nelpon, ayo ikut gitu, atau kayak gimana nih pengalaman-pengalamannya nih? Kayaknya kalau drama itu paling banyak koas umum ya. Maksudnya
koas dokter umum. Dokter umum. gitu. Nah, yang Mereka- gigi gimana nih? Kalau yang gigi, alhamdulillahnya kalau kebetulan di ULM itu nggak ada jaga IGD. Jadi cuman kerja pasien aja, tapi kita ada dibatasi beberapa requirement. Nah, jadi kalau kakaknya tahu di gigi itu juga banyak spesialistiknya. Oh, Mungkin iya. kita taunya selama ini dokter umum, spesialis kalau- paru, iya, gitu jantung, aja. saraf gitu. Jadi kalau di gigi itu juga banyak. Kalau sampai sekarang kalau nggak salah 8 apa 9. Wah, Di apa aja antaranya ada bedah mulut, berarti bagian-bagian yang mohon maaf ada yang misalnya kecelakaan kayak gitu, atau pengangkatan tumor, pengangkatan kanker, tapi khusus di bagian kepala sama leher aja. Oh. Selain itu berarti wilayahnya dokter umum. Oh, berarti itu yang kepala gitu dokter gigi kena Iya, juga? Dokter gigi tapi spesialis. Spesialis. Oh. Spesialis bedah mulut. Jadi biasanya gelarnya dokter gigi dokter gigi, namanya spesialis bedah mulut, SPBM gitu. Oh. Bahkan sekarang sudah ada subspesialis. Wah, subspesialisnya apa tuh? Kalau subspesialis berarti lebih rinci lagi. Misalnya tadi habis bedah mulut nanti dirincikan di bagian mananya lagi gitu. Anda sendiri, kakak Nida sendiri nih, maunya kemana nih? Ada kepikiran nggak spesialis boleh Ada, kali ya gitu? Ada. Kemana Kalau- tuh? Kalau ada jalannya, ada rezekinya mau bedah mulut juga. Wah, berarti dari awal tertarik ya bedah mulut. Benar. Kenapa nih bedah mulut tertarik nih? Asik, menantang. Emang bener-bener nih orang sukanya yang menantang gitu nih. Menantangnya dalam hal apa nih? Karena mau bedah mulut orang atau Bener, gimana? Astagfirullahaladzim. Terkejut-kejut gitu ya. Kalau bedah mulut ya mulutnya dibedahnya, pernah lihat itu nggak sih kayak rekamannya tuh kayak apa gitu? Kalau bedah mulut Kalau kayak gimana? koas itu jadi asisten Oh. kebetulan. Jadi beberapa kali sudah masuk ruang OP atau ruang operasi ya, kita kenalnya ruang operasi. Oh. Itu berbagai macam kasus, misalnya patah di sini karena kecelakaan, atau enggak pasien tumor, pasien kanker, atau pernah dengar gigi bungsu tumbuh mereng? Mereng ya, tahu. Nah, tahu, itu tahu. juga salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Oh, Gitu. miring. Itu kalau miring di apa? Dicabut. Dicabut. Tapi karena dia paling belakang giginya dan tumbuhnya mereng, nggak bisa dicabut kayak kita nyabut gigi yang biasa. Jadi harus dibuka, ada bagian tulang yang dibuka, dibur, diseparasi begitu. Oh, pantas ya gitu. Soalnya ibu saya kebetulan gigi miring ya bungsunya. Dan waktu diperiksa takut kena saraf gitu katanya. Emang separah itu ya kalau miring tuh. Dia banyak banget komplikasi yang mungkin terjadi. Salah satunya ditakutkan tadi kena saraf, dan biasanya pasiennya itu ngeluh sakit terus-terusan padahal giginya nggak berlubang. Jadi kan biasanya kita sakit gigi, kenapa giginya berlubang? Oh, ditambal. Tapi itu nggak berlubang pun bisa sakit kayak gitu, karena dia ngedorong gigi yang di sampingnya. Kan mereng tadi tuh, ngedorong gigi di sampingnya, bisa bikin gigi sampingnya rusak. Sama salah satunya tadi takutnya kena saraf atau kanalis. Waduh, ini menarik banget sih pembicaraan tentang gigi doang loh ini. Gigi doang teman-teman. Menarik banget. saya nggak pernah kayak waktu dulu ya 2017 itu pernah dikumpulkan di Gedung Susu, ingat banget, Gedung Sultan Suryansah. Jadi ada beda-beda gitu ya, per fakultas kedokteran di sini, fakultas FKG di belakang kami kebetulan waktu itu, fakultas kedokteran gigi. Bingung tuh, itu kayaknya dari 2017 baru pertama kali denger. Oh, dipisah gitu. Dipisahnya emang di tahun 2017 atau sebelumnya pernah denger nggak? Kalau nggak salah 2009 itu dibangun, tapi masih di bawah FKIK. 2012 apa 2013 baru bikin fakultas sendiri. Oh, ya sih berat tuh. Tapi satu lokasi tapi beda gedung. Satu lokasi. Jadi kalau pernah ke kampus kedokteran yang di veteran berarti? Pernah. Di sana kan ada 5 gedung. Iya. 5 gedung, ada gedung yang khusus FK, ada gedung FKG, ada juga gedung yang campuran. Iya. Kayak misalnya dekanat, ruang tutorial, kayak gitu, ruang skills lab. Tuh keren tuh gedungnya guys, ada flipnya. Wah gitu kan, kita yang di FK Banjarbaru wow. Boleh pindah gedung nggak nih? Boleh pindah gedung nggak apa-apa deh, ngekos di Banjarmasin gitu ya, demi lift doang karena lantai 3. Fakultas lantai 3 ya, berat tuh, ngos-ngosan tiap Pagi-pagi ngos-ngosan. Pagi-pagi ngos-ngosan kan, kita kuliah jam 8 ya, biasanya setengah 8 gitu. Jam 7 harus berperang melawan tangga. Itu oh ya berarti dosennya dokter berarti kan ya? Dosennya dokter spesialis rata-rata. Dan pasti bisa maksudnya pasti keisi nggak kelasnya tuh? Pasti keisi, alhamdulillah. Jadi kemungkinan dari 10, let's say kita 10 jadwal, yang nggak keisi 2 atau 3 jadwal. Ya common lah, biasa. Masih aman ya. Soalnya saya kebetulan kan di psikologi pernah juga kita ada satu mata kuliah namanya biopsychology. Jadi belajar biologi dicampur psikologi. Itu isinya otak semua ya. Otak semua itu yang ngajar dokter tuh. First time itu ngajar dokter waktu kuliah bareng sama teman. Dokternya ngejelasin,
menyarik gitu ya tentang otak, cuman gak ngerti. Ini dokternya bahas apa gitu ya. Tapi hebat sih bener, karena ada pernah ngomong katanya dokter tuh sulit masuk gitu ya, sulit masuk kelas gitu kalau udah jadi dosen gitu, makanya nanya gitu ya. Tapi ternyata masuk aja gitu ya. BTW mata kuliahnya apa aja? Banyak banget. Jadi bedanya kalau nggak tahu ya psikologi sistem blok apa gimana? Apa masih sistem matkul? SKS kayaknya. SKS. 21 kalau misalnya kita dapat 21 nanti kita ambil. Kalau gitu. di kedokteran itu sistem blok, jadi kita nggak bisa mengambil mata kuliah yang nggak ada di blok. Oh. Harus misalnya semester 1 itu blok 1, blok 2, blok 3. Oh. Ya udah harus ngikut itu. Jadi blok 1 misalnya blok infeksi. Mata kuliahnya bukan mata kuliah yang nama lagi, tapi langsung materi. Blok infeksi misalnya 1 infeksi virus, infeksi jamur kayak gitu. Nggak ada yang materi yang matkul lagi, nggak ada nama matkul, melainkan langsung judul materinya gitu. Dan kita nggak bisa ngambil yang di luar dari yang blok itu. Dari blok itu. Makanya ada minimal IP supaya bisa lanjut ke blok selanjutnya gitu. Tapi beda ya kalau kayak gitu sih, sama mirip, cuman bedanya tuh kita bermata kuliah gitu, bernama gitu. Tapi ternyata di FK kayak gitu. Nih pelajaran banget nih buat yang mau masuk fakultas kedokteran, khususnya kedokteran gigi ya. Siapa tahu mau jadi dokter gigi, buka praktek kan lumayan Lumayan lah lumayan buat makan. Kalau kos gimana? Kos kena juga kan, bisa makan kan? Alhamdulillah bisa makan. Bisa makan alhamdulillah Bisa sih. makan alhamdulillah. Telat dikit Nggak ngaruh, yang penting bisa makan. Ya aduh. Berarti di sana terus juga waktu search juga pernah jadi anggota BEM FKG, masuk dalam bagian divisi pengembangan SDM. Tuh memang nggak bisa diam aja anaknya atau gimana ini nih? Nggak bisa diam aja. Nggak bisa diam aja. Bisa diam aja ternyata. Gimana apa tuh jadi mau masuk BEM? Ada himanya nggak langsung? Nggak ada, karena kita cuma satu prodi. Cuman ya udah kedokteran gigi, adanya koas. Jadi kalau S1 itu namanya program studi sarjana. Kalau koas program studi pasca sarjana atau ya profesi lah tadi ibaratnya. Nggak mungkin kan koas BEM jadi cuma satu, jadi nggak ada hima langsung BEM. Ada hima langsung BEM. BEM nggak ada hima langsung BEM dong. Tolong. Ada keinginan nggak dulu tuh mau masuk BEM Univ? Nggak ada, karena jadwalnya susah. Kalau nggak tahu kalau psikologi gimana, tapi kalau FKG hampir tiap hari pagi sampai sore itu pasti ada jadwal. Apalagi kalau lagi praktek, kita kenalnya ada skills lab. Waduh. Skills lab itu nggak bisa ditinggal, kehadirannya 100%. Wow, tuh satu kali nggak hadir langsung ulang lah di. Selesai hidup. Nggak bisa. Sedangkan kan BEM Univ sangat beragam. Iya. Maksudnya ada dari FISIP, ada dari hukum. Iya, semua fakultas di situ bergabung. Nggak mungkin mereka yang menyesuaikan kita. Ya udah kita ngikut jadwal dari ketua misalnya. Nah itu yang bikin nggak ada. Aduh, kayaknya jadwalnya di FKG nih padat kali ya. Padat. Aduh. Syukur saya nggak ada kepikir masuk. Saya nggak pernah kepikir masuk PSPD atau FKG, cuman kayaknya menyenangkan gitu pembelajarannya. Menyenangkan. Gitu. Apa tuh yang melelahkan? Ada nggak sih momen-momen yang paling gimana ya pas kuliah nih? Salah nih, harusnya nggak kesini. Pernah kepikiran kayak gitu nggak sih? Kalau pas S1 kayaknya anteng-anteng aja. Maksudnya secapek-capeknya masih bisa tidur dengan tenang. Tapi kalau sudah koas beda lagi. Jadi kalau koas FKG itu ada requirement atau checklist yang harus dipenuhi. Misal cabut gigi minimal 3. Misal satu orang minimal 3. Bisa nyabut gigi orang 3 ya, gitu. Harus 3. Kalau nggak 3 nggak lulus. Terus minimal pasang behel 3 misalnya. Terus minimal bikin gigi palsu 5. Dan itu ada tenggak waktunya. Misalnya kebetulan bulan ini lagi stase bedah tadi. Berarti harus nyabut 3 gigi itu dalam waktu 1 minggu misalnya. Ya udah 1 minggu itu harus nyabut 3 gigi, gimana pun cari pasiennya harus dapat gitu. Kalau enggak berarti lambat lulus. Sedangkan sekarang baru keluar lagi nih Permenkes yang baru, ketetapannya koas kedokteran gigi maksimal 3 tahun atau 6 semester. Di luar dari itu otomatis namanya hilang dari PD Dikti. Waduh. Jadi kita ngejar itu. Harus 3 tahun, nggak boleh kurang apa nggak boleh lebih? Dia minimal 2 tahun. Kalau sesuai dengan putaran tadi, jadi kan gantian 3 minggu 3 hari ganti putaran, 3 minggu 3 hari ganti putaran, next sampai kalau misalnya lancar semua, requirement-nya dapat semua, 2 tahun selesai. Tapi berat ya.
Tapi paling lambat, maksudnya maksimal yang dikasih waktu oleh dari hasil Permenkes yang baru tadi 3 tahun. Di luar dari itu semuanya sia-sia berarti. Berat kali. Aduh, ini ilmu banget sih yang astagfirullahaladzim, saya kaget banget. Harus nyari pasien 3 orang Harus nih, dari pasien. Kalau misalnya satu pasien dapat 3 gigi gimana? Bisa nggak sih? Bisa, tapi kan nggak mungkin hari itu kita kerjain 3-tiganya. Gimana diangunya? Oh iya ya. Satu aja. Atau maksimal 2 kalau giginya sampingan kayak gitu. Itu juga kalau pasiennya muda. Kalau pasiennya tua kan penyembuhan lukanya lebih lama. Nggak bisa, berarti 1 aja. Aduh, oke. Ini nanya pribadi ya, ini penasaran nih. Aduh. Bukan pribadi diri, masih berhubungan FKG kok, masih berhubungan dengan profesi Anda sebagai dokter gigi ya. Jadi kan ini ada BPJS. Apakah beberapa maksudnya sih penyakit apa sih yang di dokter yang bisa ditangani melalui BPJS gitu loh, yang ditangani oleh dokter gigi itu kira-kira penyakit apa aja? BPJS itu sejauh yang Ana tahu itu cuman bisa menangani yang ada keluhan sakit. Jadi misal gigi sakit ditambal itu bisa BPJS. Gigi sisa akar sampai bengkak atau ada keluhan bernanah dan lain-lain baru bisa BPJS. Tapi kayak kalau pernah dengar scaling, karang nggak bisa ditanggung BPJS. Atau behel apalagi veneer memutihkan gigi nggak bisa. Tambal itu juga kalau nggak salah dia ada batasnya 1 tahun cuma 1 kali kayak gitu. Jadi walaupun sakit tapi kalau udah pernah pakai 1 kali buat tambal kan BPJS kita sekarang sistemnya online ya. Maksudnya datanglah bulan Januari, udah ke data, oh dia udah pernah tambal Januari, ternyata Maret dia sakit gigi lagi, belum sampai 1 tahun, belum bisa. Oh, begitu. Jadi ada ketentuannya, ada ketentuan panjang banget kalau ngebaca tentang apa aja yang dikerjakan dan bisa tercover dengan BPJS dan yang tidak bisa tercover di BPJS. Ya soalnya kan banyak yang nanya nih kayaknya, oh boleh kali ya gitu scaling pakai BPJS gitu. Terus ada juga bilang kayaknya nggak bisa gitu. Ternyata udah dikonfirmasi langsung dari Kanida, calon dokter gigi kita tidak bisa ya guys ya. Jadi datangi dental care sendiri. Lumayan tuh. Dental care-nya lumayan. Tapi kan kita juga lumayan bersih, sehat gitu ya. Berhubung dengan apa namanya ya, ada pernah nemu nggak sih kasus meskipun baru koas nih ya, salah satu kasus gigi yang paling baru pertama kali nih ngelihat kayak gini kasusnya gitu, berat banget nih, pernah nggak gitu? Paling kebetulan saya udah lewat stase anak atau poli anak, itu pernah lihat yang giginya tuh banyak banget di mulut. Maksudnya kita kan normalnya giginya 8 per 1 sisi, atas bawah 8 kali 4 32. Tapi itu banyak banget. Sedangkan dia anak-anak gitu yang harusnya giginya belum sebanyak itu. Tapi itu memang kondisi medisnya ada yang kayak gitu. Bahkan ada juga yang sebaliknya. Harusnya 32 dia cuma punya 20, ada gitu. Tapi yang paling terfaktai kayak lihat dari mata, kok banyak banget. Kok banyak banget gitu. Itu kalau banyak banget tuh gimana tuh? Tuh kalau bingung juga tuh kalau banyak banget diapain itu? Kalau misalnya orang tuanya mau, biasanya yang pertama dilihat jadi ada di dokter gigi itu spesialis behel. Kita bilangnya spesialis ortodontik. Nah, jadi itu perawatannya komprehensif. Yang pertama dilihat dulu, oh anak ini kelebihannya kayaknya 5 gigi. Perlu dicabut di bagian mana aja, nggak asal cabut juga. Harus dilihat di bagian mana yang bisa dicabut, bagian mana yang nggak boleh dicabut. Misalnya kayak geraham nggak boleh dicabut. Karena nanti makanannya nggak terkunyah dengan sempurna. Jadi hanya bisa dicabut misalnya gigi depannya. Gigi taring juga nggak boleh dicabut karena gigi taring khusus buat memotong makanan. Jadi nggak boleh. Gigi yang lain boleh dicabut, yang mana aja yang boleh dicabut, terus diukur. Kalau misalnya pas udah baru dirapikan pakai behel misalnya kayak gitu. Oke. Giginya banyak tadi tuh langsung sebanyak apa gitu loh. agak bingung juga nih saya ya, karena tidak melihat terfaktai gitu ya. Terus kalau ini banyak juga mungkin ya para pendengar atau para penonton sekalian gitu ya, pernah ketemu anak kecil gitu ya, dia udah punya giginya ada, cuman giginya tuh kayak hilang apa sih, menghitam gitu, cuman kayak nggak ada lagi giginya gitu loh, cuma di ujung-ujung. Nah tuh kenapa tuh dan apa penyebabnya kira-kira? Kalau anak-anak di bawah umur sekolah ya, maksudnya di bawah masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu kebanyakan kalau kita sebutnya rampan karies. Rampan karies itu kebanyakan karena dot. Jadi kan dia malam ngedot, orang tuanya kan pasti udah ngantuk, nggak bisa nyikat gigiin atau at least kumur-kumur pakai air putih nggak bisa. Jadi sisa-sisa susu formulanya itu masih
mengendap di giginya, akhirnya jadi rampan karies gitu. Akhirnya belum waktunya giginya ganti jadi gigi permanen, harusnya masih gigi susu yang sehat, udah hilang. Dan kalau kita lihat secara klinis atau pakai mata telanjang itu terlihatnya seperti hitam-hitam gitu, padahal itu giginya rusak gitu. Belum waktunya ganti udah rusak. Oh, karena memang tadi tidak ada pembiasan dari awal. Benar, harusnya anak itu umur 6 bulan pun udah mulai dibersihkan tuh, walaupun belum punya gigi. Iya, belum punya gigi itu belum harus punya ya? gigi harus. Jadi bisa pakai kasa steril yang bisa dibeli di apotek misalnya, terus dikasih air bersih atau air hangat-hangat kuku, kemudian dikelilingin di mulutnya, jadi sisa susunya itu nggak nempel gitu. Baru tahu loh, serius baru tahu loh. Ternyata sebegitunya ya. Keren ya. Keren banget loh, serius loh, keren banget loh Kanida, ya ampun. Terus kan berarti sebelum lulus pasti ngerjain skripsi kan? Benar. Apa tuh skripsinya tuh kalau boleh tahu tuh? Skripsinya balik kampung. Maksudnya penelitiannya di kampung. Oh, apa tuh, apa tuh? Jadi kebetulan di desa dekat rumah anak itu, kalau tahu Pandai Besi yang dia bikin pisau, bikin kalau orang Banjar bilang mandau. Benar. Nah, jadi di dekat desa anak itu ada satu desa namanya Desa Sungai Pinang. Dia hampir 80% penduduknya itu bekerja sebagai pengrajin pandai besi tadi. Nggak cuman bikin pisau, tapi bikin wajan, pokoknya semua yang berbahan besi, baku besi, tembaga gitu ya. Bener. Jadi kebetulan sebelum skripsi Ana sempat baca-baca jurnal, ternyata ada hubungan antara limbah besi atau air yang terkandung besi ketika digunakan dan berkontak dengan rongga mulut kita itu bisa bikin kemungkinan tinggi untuk gigi berlubang. Jadi kemarin Ana meneliti hubungan antara masyarakat yang masih menggunakan air sungai, kebetulan di negara masih banyak yang menggunakan air sungai, sementara mereka yang pengrajin pandai besi tadi membuang limbahnya di sungai yang sama. Jadi mereka mungkin masih sikat gigi atau berkumur, nggak dikonsumsi juga sih, karena kan sekarang udah banyak air galon ya. Iya, air galon. Tapi kalau untuk masih kayak mandi atau menyikat gigi itu mereka masih menggunakan air yang dari menggunakan air sungai yang setelah saya uji lab kemarin tercemari oleh itu. Uji lab juga. Benar. Jadi uji lab dulu, baru pemeriksaan ke masyarakat, baru dihubungkan. Ternyata ada hubungannya. Ada hubungannya. Berarti signifikan. Waduh. Berapa tebalnya skripsinya? Berapa tuh? Enggak tebal, 130 sekian. 130 tuh tidak tebal ya. Ya, oke. Itu berapa lama tuh penelitian tuh begitu tuh? Kalau di FKG itu ada batas. Ya, maksudnya kita nggak bisa yang ya udah skripsi mau semester berapa kayak sempro, nggak bisa. Nggak bisa, pasti diburu-buru kayak gitu. Jadi kemarin itu kalau nggak salah sempronya Juni. Jadi karena di kedokteran ada etik, psikologi ada etik. Ada etik. Jadi saya sempronya Juni, kemudian etiknya Agustus atau September kalau nggak salah. Desembernya turun ke lapangan, ngerjain 1 bulan, ambil data di lapangan. Kemudian itu Desember, kemudian lanjut ke Januarinya nyusun hasil 4, 5, 6, Februarinya tanggal 1 semhas. Wah, cepet loh beliau nih, cepet loh. Nih suhu. Ampun suhu. Ini tutor ngerjain skripsi cepat ini nanti di lama-lama nih nanti next episode gitu ya. Aduh, mantap. Jadi itu keren banget sih. Jadi memang diuji satu-satu tuh berapa sampelnya tuh orang-orang ini? Sampelnya 80. Wah, 80 orang dicek satu-satu. 80 orang saya bagi jadi 2 kelompok. Kelompok yang masih menggunakan air itu sama ada beberapa orang yang sama sekali nggak menyentuh air itu lagi. Jadi mereka udah pakai PDAM. Terus air minumnya sudah pakai air galon kayak gitu. Tapi ya tadi ada masih sebagian, akhirnya dibagi jadi 2 sampel dibandingkan buat melihat apakah hubungannya signifikan apa enggak. Gitu. Wah. 80 orang dilihat sendiri satu-satu. 80 orang lihat satu-satu. Satu-satu. Itu waktunya gimana itu? Waktunya gimana itu? Satu hari langsung 40 orang atau enggak kan? 3 hari kemarin. 3 hari. 1 harinya itu buat ngisi kuesioner. Jadi kan ada kuesioner yang perlu diisi orang tuanya, kayak misalnya apakah anak Anda menggunakan ini itu. Terus hari kedua 40 orang, hari ketiga 40 orang. Aduh. 40 orang liatin gigi orang satu-satu. Waduh, mantap. Nih ada tips and trick nggak sih kalau misalnya mau masuk FKG gitu? Tips and tricknya apa gitu loh?
Karena nih banyak anak kelas 12 kan pasti pikirannya, aduh mau masuk ini kalau denger podcast hari ini gitu kan, pengen deh masuk FKG gitu kan segitu. Ini kayaknya 80% pembicaraan kita isinya itu deh. Oh iya kayaknya itu deh 80% pembicaraan kita. Jadi kan lumayan ya. Anda mempromosikan FKG dengan sangat baik hari ini. Nice. Apa tuh tips and triknya tuh? Tips dan triknya persiapannya kayaknya kurang kalau dimulai dari kelas 12, apalagi dimulai pas udah mau daftar. Oh. Kalau bisa disiapkannya dari kelas 10, nggak apa-apa deh, telat dikit kelas 11. Kelas Jadi kalau misalnya bisa mengandalkan SN, sekarang apa ya namanya? SNBP. Iya, SNBP. Iya, jalur prestasi, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mau jaga-jaga, bisa coba lewat SNBT atau Mandiri. Nah, itu persiapannya yang paling utama ya jawab soal-soal tryout, banyak aja bersebaran di internet. Download aja soalnya 200 halaman, ya jawab aja. 200 halaman dijawab. Dijawab Berarti pernah jawab 200 halaman. Bener. Pantes. Waduh, ini orang sangat bernekat dan berambisi sangat ini lewat etos kerjanya mantap sih ya orang ini. Waktu SMA dulu kan terbatas ya penggunaan laptop di sini. Yeah. Jadi dulu pas pernah waktu SMA itu udah kelas 12, kalau nggak semester 2, semester 1, pas bagi laptop, Ana download tuh soal-soal. Terus Ana minta tolong sama Ustadz Iwan buat ngeprint. Wah, applause. Mantep banget sih ya ampun. Aduh, etos kerjanya mantap banget. Jadi nanti adik-adik kelas 12 kalau pulang print aja dulu banyak-banyak. Print bawa stok ya. Ke asrama. Jadi nggak stok cemilan aja, Stok soal teman-teman ya penting tuh kalau mau masuk kuliah. Aduh, apalagi saintek gitu ya. Campur-campur itu soalnya. Lagi makin kesini makin banyak peminatnya. Iya, bagus dong. Iya, enggak, maksudnya makin banyak peminatnya, banyak saingan. Oh iya, peluang buat diterima makin kecil, tapi ya hasilnya ya. Bener. Sekarang karena pengennya masuk ke bedah mulut ya tadi ya, bedah mulut, itu akan bikin tesis lagi apa gimana nantinya? Pasti. Ada kepikiran udah temanya apa? Belum. Oh belum. Pengen tahu nanti ya. Kalau ada kepikiran ya kasih nanti tahu dikabarin ya. Boleh ya. Saya penasaran nih. Soalnya ternyata ngomongin gigi aja seramai ini gitu ya. Kayak orang pikir gigi aja loh. Gigi aja loh, Gigi aja loh. Ternyata gigi itu sama, apalagi ya mohon maaf banget nih, biasanya muncul tuh di TikTok ya, di sosial media, lagi proses scaling itu entah kenapa di satu sisi ngerasa brother gitu ya, tapi di sisi lain satisfying juga. Satisfying banget nih. Aduh, itu kalau misalnya habis scaling itu boleh nggak sih kita langsung makan makanan yang lain gitu atau kayak gimana? Boleh. Soalnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah kecuali memang lagi radang, misalnya itu perlu ya nggak lama juga lah, beberapa jam aja buat meresapkan antibakterinya. Jadi nanti dikasih kayak obat kumur kayak gitu. Obat kumur habis scaling, karena habis scaling kan pasti berdarah ya, ada bekas luka-luka terbukanya karang gigi tadi. Nah yang paling kayak gitu. Saya soalnya agak takut guys mau melakukannya, tapi aduh nggak takut. Apa-apa, scaling nggak sakit sama sekali. Sakitan cabut gigi ya. Tapi cabut gigi sakitnya saya juga. Tadi hampir nebak apa sakit hati nih. Jangan. Kan ada lagunya tuh. Jangan. Tuh bahaya tuh. Jangan itu. Begitu ya. Ini semua gara-gara gigi aja tuh. Sisa 17 menit. Gimana gigi doang ini? Ya ampun, gigi doang ini. Emang sehebat itu sih soal gigi ya. Tapi memang kayak apa ya, masanya bagian organ ini kan orang-orang nggak pernah ngerti. Kita banyak pergelakan kayak sosialisasi untuk menyikat gigi, menjaga kebersihan mulut. Tapi orang-orang tuh ngira mulut cuma dipakai buat makan, apa susahnya? Ya karena itu. Karena dipakai buat makan. Kalau nggak makan gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener. Karena port di entry atau pintu masuk kehidupan kita tuh makan. Jadi pintu masuknya itu harus dijaga. Nah betul tuh, harus dijaga. Soalnya kalau enggak bahaya gitu ya. Oke, terakhir mau nanya ini sih soal gimana caranya menjaga gigi bahkan sampai tua tuh. Kan ada orang-orang yang mohon maaf nih giginya nggak ada gitu kan, atau tapi ada juga yang udah usianya 80 gitu ya, 100 makan mungkin gitu, giginya masih ada tuh. Gimana untuk menjaga kesehatan gigi ke depannya tuh? Dari awal banget sih, maksudnya sedari dini banget. Kalau dengernya ini sekarang umur 20, ya udah umur 20. Umur 30 ya udah umur 30, berarti startnya from now gitu. Yang pertama adalah pasti yang menyikat gigi 2 kali sehari minimal. Itu minimal 2 kali sehari. Itu waktunya pagi setelah sarapan. Harus setelah sarapan, jangan pas mandi, karena percuma dong disikat gigi pas mandi. Iya ya? Tapi kita sarapan. Terus berarti sisa makanannya nempel sampai kita malam sikat gigi lagi.
Berarti emang Jadi habis sarapan. harus setelah sarapan pagi. Kalau lagi puasa habis sahur gitu. Kalau lagi puasa pasti habis sahur. Terus kalau misalnya siang ada waktu boleh, tapi nggak yang gimana-gimana. Tergantung keperluan. Sama malam sebelum tidur. Jadi harus nggak ada konsumsi makanan apapun lagi, nggak ada minum-minuman yang manis lagi kecuali air putih ya nggak apa-apa. Iya. Itu sikat gigi juga. Terus selain sikat gigi 2 kali sehari itu bisa menggunakan obat kumur. Banyak aja lah di Iya. Gak usah disebut merek terdekat. Nanti kita lagi promo, Nanti jangan kita ya, dapat jangan. uang endorse. Endorse ya, boleh. Sama kalau pernah dengar juga ada namanya benang gigi atau dental floss. Oh iya. Nah, jadi selain menyikat gigi sama obat kumur bisa dibantu dengan dental floss. Kadang ada beberapa, kalau misalnya gigi kita nggak yang rapih banget, maksud saya sedikit berjejal kayak gitu, kadang sisa makanan tuh di sana gitu loh, nggak hilang. Karena kenapa nggak hilang? Karena tidak terjangkau sama sikat gigi. Tidak terjangkau sama sikat gigi juga tidak bisa dihilangkan cuman lewat kumur-kumur dari obat kumur. Akhirnya kita perlu dental floss tadi karena dia bisa nyelip di antara antara sela-sela gigi buat ngangkat sisa-sisa makanan. Karena sisa-sisanya itu yang bikin macam-macam. Maksudnya bikin ya tadi gigi berlubang dan lain-lain. Terus selain itu juga scaling wajib banget 2 tahun sekali lah. Kayak lagi dimarahin sama dokter guys. 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali. Kalau scaling itu biasanya kita sekalian kontrol ada masalah apa nih di mulutnya. Karena sometimes pasien itu nggak ngerasa gitu, kayaknya sehat-sehat aja deh. Tapi gimana caranya kamu tahu sehat? Karena di dalam kan. Iya. Yang bisa ngeliat siapa? Ya dokter giginya. Ya dokternya. Dan yang tahu Harus diagnosisnya dilihat, bener. dokternya. Kayak walaupun nggak sakit tapi ternyata ada sesuatu yang harus dibetulkan. Jadi 6 bulan sekali periksakanlah gigi kalian. 6 bulan sekali ya teman-teman, periksakan gigi kalian ya para pendengar, para penonton sekalian tuh wajib nih langsung dari calon dokter kita ya Kak Nida gitu ya. Oke Kak Nida, ada pesan-pesan terakhir buat siapa penonton, pendengar sekalian atau siapapun boleh deh. Ya kalau buat para penonton dan para pendengar. Iya, jadi kayak kata kakaknya tadi, gimana caranya supaya gigi kita sehat? Jangan lupa sikat giginya 2 kali sehari. Jangan lupa, oh iya sama satu lagi, konsumsi makanan manisnya bisa dikurangin. Bukan nggak boleh loh ya, boleh tapi dikurangin. Itu boba-boba dikurangin juga. Boba lagi. Sama rutin periksakan gigi ke dokter gigi, karena walaupun kita nggak ada sakit, nggak ada keluhan, apalagi ada keluhan, jangan nunggu parah. Kadang kan kayak berlubang tapi lubangnya masih kecil, udah nanti aja. Mau sampai kapan? Mau sampai lubangnya gede? Jadi periksakan gigi Anda 6 bulan sekali. Kalau bisa, kalau belum periksa sekarang. Banyak tuh dokter gigi dental care. Mungkin soon ya kan Nida buka sendiri ya. Insya Allah, amin. Ada semoga ya. Koasnya, ini sudah jalan hampir setengah tahun ya berarti? Sudah lewat di setengah tahun ya. Setengah tahun. 8 bulan. Ya berarti OTW berapa bulan lagi mau nunggu 2 apa 3 tahun? 2 tahun ya kalau bisa ya. Kalau bisa 2 tahun. 2 tahun. Bismillah, semoga Kanida bisa. Kita doakan Kanida langsung OTW selesai koasnya terus bisa langsung masuk spesialis yang diinginkan tadi. Apa tadi dokter bedah mulut ya. Bener. Dokter bedah mulut. Kemudian juga bisa buka dental care-nya sendiri. Amin ya. Oke, mungkin hari ini gitu aja. Mungkin kita dadah dulu ya. Ya, berarti bisa ngasih tahu teman hari ini saya masuk gitu ya. Jangan lupa tuh, banyak pesan-pesan tentang gigi nih hari ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya bawakan bersama Kanida hari ini. Kita bahkan bahas masalah tentang pergigian. Oh, bentar, kayaknya ada ini enggak sih? Ada bingkisan hari ini. Ada bingkisan Kanida. Oke. Ini mau dipoto dulu ini. Oke. Ya, mungkin sampai di sini, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan jangan lupa pasti ada narasumber yang menarik dan menyenangkan. Hari ini kemarin kita bahas itu, hari ini kita bahas gigi, bahas itu. Kita hari ini bahas gigi loh. Ini episode yang paling berguna nih buat semuanya. Paling berguna buat kesehatan kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kanida.